Halo, tidak terasa sudah hampir 2 bulan kami menjadi pengguna Almas RS. Banyak pengalaman yang sudah kami rasakan, tapi masih banyak juga yang belum kami coba. Yaitu seperti kami belum coba jalan di jalan tol. Kami juga belum bisa coba jalan jauh karena kesempatannya yang belum ada. Tetapi dari semua itu sudah pasti ada kekurangan-kekurangan yang kami temukan di Almas RS. Berikut ini 15 hal yang saya tidak sukai di Almas RS. Template tampilan head unit yang berupa ikon-ikon kayak gini, kalau awal-awal sih memang kelihatannya bagus, tapi setelah beberapa waktu terasa ini menyulitkan ketika kita di perjalanan. Karena apa? Kadang kita klik AC, telepon atau apapun itu, kita harus lihat dulu, baca dulu ikonnya seperti apa. Jadi untuk tampilan template head unit, saya lebih memilih tampilan seperti Almas tipe lama. Yang ini warna-warni seperti tablet, tapi lama-lama bosen gitu. Apalagi yang ini kan nggak bisa diganti. Average bensin di Almas RS ini per 100 km. Dan ini benar-benar menurut saya nggak bagus. Karena mana ada sih hitungan per 100 km gitu. Karena kalau kita jalan pakai mobil dalam jarak misal 150 km dari rumah sampai ke tempat tujuan, berarti yang dihitung cuman 50 km setelah kita berangkat. Itu benar-benar nggak bagus kalau menurut saya. Ini tampilan Jux di Almas RS. Kita nggak bisa pilih album, nggak bisa pilih artis dengan gampang. Di sini menunya hanya ada terakhir diputar, yang pastinya berarti list yang pernah kita putar saja. Kemudian favorit saya yang isinya tidak ada. Kemudian papan peringkat yang sekarang ini, yang papan peringkat ini listnya itu bukan list saya gitu. Jadi ini menurut saya Jux ini bukan satu keunggulan dari Almas RS. Ini malah jelek banget ini kalau menurut saya ya. Karena bayangkanlah, bandingkan dengan misal YouTube musik, apalagi dengan misal Spotify. Itu kita dikasih pilihan dengan gampang gitu, mau pilih artis yang mana, kemudian dikasihkan playlist album yang benar-benar bagus gitu, yang bisa kita pilih sesuai dengan mood kita. Tapi kalau di Jux yang ada di Almas RS ini, saya tahu di Jux yang ada di Android, yang di HP atau di tablet, itu lengkap, bagus, sama seperti Spotify atau sama seperti YouTube musik. Tapi di sini di Almas RS tampilannya seperti ini. Nggak enak banget pokoknya. Nyesel ya saya berlangganan Jux Premium, Jux VIP ya kalau di Jux. Itu nggak kepake, sama sekali nggak kepake. Karena saya balik lagi sekarang pakai musik dari Bluetooth atau musik dari USB. Jadi ini Jux ini bener-bener saya nggak seneng ini. Salah satu fitur di Almas RS yang paling saya tidak senang. Bisa dilihat kaca belakang itu lumayan kecil ya. Memang sih standar, saya lihat di CX-5 kemudian CR-V dan lain sebagainya ya ukurannya kira-kira seperti ini. Tapi ya buat saya ya memang nggak enak. Jadi bukan masalah desain ya, tapi saya memang tidak suka kaca yang kecil karena mobil saya yang sebelumnya kacanya gede-gede. TPMS di sini pakai satuan bar. Saya tahu di Indonesia itu kita pakai standarnya metrik ya. Artinya bener sih pakai bar gitu. Cuman tukang tambal atau tukang isi nitrogen di pom bensin itu semuanya pakai PSI. Kadang suka bingung gitu, 2,3 bar itu berapa PSI, atau
kalau kita mau isi 33 itu berapa bar gitu standarnya. Dan ini tidak bisa dirubah. Port USB yang ini port USB multifungsi. Bisa untuk cas, bisa untuk mirroring ke head unit, juga bisa untuk flash disk untuk musik ya, musik USB ini, musik USB di sini. Nah, masalahnya ini hanya ada satu. Jadi kalau kita mau mirroring, USB harus dicabut gitu. Kalau mau mirroring pakai kabel ya. Atau kalau misal kita mau pakai salah satu pengen cas, sementara satu lagi misal mirroring pakai wireless dan disimpan di sini, berarti kan USB tetap harus dicabut. Kisi-kisi AC di Almas RS ini, di Almas ya semuanya, kan posisinya vertikal gini, bentuk desainnya vertikal. Ini saya tidak senang karena apa? Karena menyulitkan saya mencari holder HP. Kita tahu holder HP yang untuk kisi-kisi vertikal itu hampir nggak ada. Yang dijepit itu jatuh terus. Saya udah coba ya, saya udah beli beberapa yang dijepit di kisi-kisi AC dan selalu jatuh. Yang belum saya coba itu yang ditempel di sini, tapi kayaknya kalau ditempel ya bisa-bisa aja. Cuman kan kalau ditempel kemudian kan jadinya ya buat saya sih ngerusak ya. 3M itu nanti lemnya nempel, mungkin ngelotok gitu kalau udah dibuka. Trip hanya sampai 1000 di Almas RS. Jadi kalau sudah lebih dari 1000 dia otomatis reset. Ini baru saja reset dan baru tripnya ya ke mulai lagi 66 km. Ini yang ini tripnya udah 384. Ini sama tripnya ngereset trip 1 dan trip 2 nya. Jadi kita nggak bisa dipakai untuk mengukur jarak ini tripnya. Karena kalau lebih dari 1000 otomatis reset. Ini jahitan warna putih yang saya maksud di dashboard itu. Yang ini, jahitan yang ini itu mantul. Kalau terang gini, kalau malam sih nggak terlalu kelihatan, tapi kalau siang kelihatan agak ngeganggu ini. Di head unit Almas RS ini tidak ada tombol ataupun menu untuk restart. Sementara kita tahu kalau yang namanya Android ya, Android itu lama-kelamaan dia akan melambat. Setelah melambat akan muncul error-error gara-gara mungkin memorinya kepenuhan lah. Dan ini sempat terjadi di Almas RS ya. Nanti mungkin di video berikutnya saya tunjukkan bahwa pernah terjadi error gara-gara head unitnya yang melambat. Nah, di Almas RS ini dia untuk mengakali booting yang lama itu dia tidak shutdown head unit, tapi dia sleep posisinya itu. Nah, memang ketika start dia akan sangat cepat untuk nyala kembali. Hanya masalahnya ketika memori penuh terjadi masalah, gangguan nge-lag atau gimana, kita tidak ada cara untuk restart. Karena di sini ya, di sini ada tombol matikan layar. Ini bukan restart, hanya mematikan layar saja seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian di sini ada tombol nih, tombol power ya. Tombol power ini juga bukan buat restart. Ini hanya mematikan layar seperti tadi. Seperti ini. Jadi, satu-satunya solusi ketika head unit ini bermasalah karena lag atau karena RAM-nya kepenuhan, itu hanya dengan melakukan reset, kembalikan ke setelan pabrik. Artinya kita harus set ulang, baik itu equalizer, setting-setting seperti di kontrol kendaraan dan lain sebagainya. Harusnya Wuling pertimbangkan untuk ada ya, misal tombol ini bisa dipakai untuk restart, misal ya dengan cara dipijit lama gitu, berapa detik gitu, kemudian restart. Ini enggak nih, berapa detik tuh saya pijit, enggak restart. Posisi soket aksesoris 12 volt yang ada di sini, ini
nggak jelas juga ya. Kenapa harus di sini? Padahal masih ada beberapa tempat yang lebih bagus kalau menurut saya. Ini disimpan di sini, nggak tahu lah buat apa ini fungsinya. Paling hanya untuk charger HP aja ya kabelnya. Jadi kalau kita mau masang apa-apa harus buka kayak gini. Buka sandaran kursi, sandaran ini, kemudian baru dipasang. Nggak bisa misal buat kamera dan lain-lain. Untuk wireless charging, posisi wireless charging di sini ini memang secara fungsi enak, karena kita gampang ya nyimpen HP gitu ya, tinggal simpen gini aja, ambil gampang. Cuma masalahnya kalau pakai wireless charging itu otomatis HP kita akan cepat panas. Dan karena wireless charging ada di sini, posisinya jauh dari lubang AC, maka HP itu jadi panas banget. Kemudian setelah panas, HP jadi sering putus-putus casnya, nggak manteng gitu. Jadinya ketika kita pakai wireless charging, kemudian connect ke head unit HP-nya, itu nggak naik si baterainya, yang ada malah turun. Ini satu lagi yang bikin yang kurang pas kayaknya di Almas RS, yaitu pesan WhatsApp itu muncul seperti ini, tapi ketika jalan kan harusnya langsung dibacakan saja ya, karena kita butuhnya kan seperti itu. Ini enggak, malah harus kita klik-klik lagi kayak gini. Menurut saya sih ini enggak efektif banget. Kalau lagi diem dia otomatis dibacakan, tapi kalau lagi jalan malah minta klik kayak gini. Harus Anda kita menerima pesan WhatsApp kalau harus klik kayak gini. Sekarang Ya, Denny mengatakan foto. seperti ini ya. Jadi kalau mobilnya lagi jalan, dia nggak langsung bacakan, pesannya ditutup, dibacakan juga nggak. Kita harus klik 2 kali kayak gitu baru dibacakan. Operasi habis. Barusan saja ini indikator jarak tempuh dengan bensin tersisa drop dari barusan 75 km lagi langsung ke blank kayak gini range-nya. Nah ini saya kira ini harus diperbaiki nih sama Wuling, karena indikator bensin kosong boleh lah muncul, tapi paling tidak ini range-nya tetap harus aktif. Kalau kayak gini kan kita jadi bingung bener-bener sisa berapa kilometer lagi, padahal tadi masih 75 km, di aplikasi juga masih 75 km. Ini tiba-tiba langsung garis-garis 3 garis gini, 3 garis, dan kita nggak tahu lagi ini sisa berapa. Masa kita mau berhenti kan nggak lucu juga ya, karena kita tahu pom bensin kan nggak di semua jalan ada. Kita harus harus nyari dulu mungkin beberapa kilometer ke depan, tapi paling tidak kalau range-nya masih ada, masih muncul, kita bisa tahu gitu, ancar-ancar, oh ini udah nggak mungkin lagi, harus sekarang, atau masih bisa jalan kira-kira 1 atau 2 km lagi. Ini kan nggak begitu, 75 km. 75 itu bukan jarak yang sedikit ya. Range 75 km itu saya kalau dari rumah ke kantor 2 kali itu PP ya, bisa 1 kali PP itu jarak ke kantor, dan indikator bensin udah seperti ini. Tidak ada pegangan tangan. Ini bagian belakang semua pintu ada ya, bagian belakang sebelah kiri penumpang ada,
Cuman di bagian sopir tidak ada. Ini agak nggak enak juga karena saya biasa pegang di sini ya kalau lagi kesel-kesel